Ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang kalau dari sisi bahasa, menurut kata di apa itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, rupanya panas bumi untuk pada PLTP itu jadi satu, seperti batu bara, jadi satu kata panas bumi. Jadi pada dasarnya ini adalah pembangkit yang ramah lingkungan sebetulnya. Bahkan untuk CO2 atau emisi gas karbon dioksida ke angkasa itu sangat minim. Ada sih, tapi boleh dikata nyaris nggak ada dibandingkan dengan emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh PLTU atau PLTGU. Itu CO2-nya banyak sekali. Dan efek rumah kaca dan pemanasan global tentunya. Dan Indonesia itu pada dasarnya adalah negara yang dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu kaya akan panas bumi. Jadi geo sudah kita ketahui tentunya adalah bumi, sementara termal itu adalah panas. Jadi pada dasarnya tentunya sudah kita maklumi bersama dari kalimatnya saja adalah panas yang berasal dari dalam bumi. Untuk Indonesia itu sebetulnya memiliki cadangan yang sangat tinggi, bahkan terbesar di dunia karena 40% cadangan termal ini adalah berada di Indonesia. Cuma yang baru termanfaatkan sampai sekarang kurang dari 5%, jadi masih kecil sekali masih dibandingkan dengan batu bara misalnya. Baik, sekarang kita lihat pada struktur bumi. Kebetulan saya mendapatkan banyak ini dari PLTP Wayang Windu dan dari Kamojang. Beliau-beliau banyak mengajar saya dalam hal ini mengenai struktur bumi. Yang pada dasarnya ini adalah boleh dikata urusan orang biologi memang. Biologi itu sebetulnya mengarahnya ke sains meskipun di bidang teknik ya. Jadi kalau kita perhatikan, pada saat awal saya masuk ke bidang ini, PLTP itu, tadinya dugaan saya bahwa panas yang dihasilkan oleh steam, jadi menghasilkan steam, itu adalah berasal dari magma. Ternyata tidak, ternyata ya. Jadi air itu tidak sampai bersentuhan dengan magma. Jadi kalau kita lihat di sini, dari bumi yang memiliki energi yang sangat panas, ini masih ada perdebatan sedikit, ada yang mengatakan padat, ada yang mengatakan cair tapi padat. Maksudnya cair tapi sangat padat. Ini memang masih agak misterius, dalam arti masih, ya karena di dalam bumi, baru melakukan satu simulasi jadinya. Kemudian yang lapisan di luarnya itu adalah inti yang cair betul, terutama berisi nikel dan juga besi. Kemudian mantel. Nah, di mantel di sinilah yang ada banyak batuan-batuan dan sekaligus cairan lelehan magma. Karena mendapatkan panas dari inti bumi, akhirnya batuan-batuan yang berada di mantel ini mencair, warnanya merah, dan kebetulan dia adalah lebih ringan daripada batunya, maka dia akan naik ke atas, cenderung ke atas, dan akhirnya magma ini memanaskan air tanah dan jadilah reservoir geotermal ini jadinya. Kalau di Surabaya yang dekat tentunya Tretes ya. Tretes itu ada angetnya nggak ya? Lupa saya. Saya belum pernah ke Tretes, Mas. Nanti kalau ke Surabaya ke Tretes lah. Kemudian jika keluar itu membentuk geyser. Nah, magma ini ternyata ada sebagian yang keluar ke dalam karena patahan, dan patahan itu mengakibatkan magma menyisip ya. Artinya magma itu masuk ke dalam rengkahan patahan di antara dua sesar dan kemudian memanaskan bagian patahan itu. Patahan itulah yang akhirnya memanaskan air yang berada di atasnya yang tidak lain nanti dijadikan sebagai tenaga panas bumi yaitu steam. Jadi steam yang dihasilkan oleh panas bumi pada dasarnya adalah air yang terpanaskan oleh batuan, yang batuan itu dipanaskan oleh magma. Jadi dia terhalang oleh batuan masih, tidak bersentuhan langsung dengan magma.
Saya pernah iseng bertanya pada ahli biologi, Pak, bagaimana kalau misalnya air itu langsung bersentuhan dengan magma gitu kan? Wah itu bisa Pak, tapi berbahaya karena itu nanti menjadi erupsi. Jadi begitu ada lubang membentuk sampai masuk ke dalam magma, nanti yang keluar magma itu seperti kita mencoblos balon, akhirnya keluar malah jadi udaranya. Jadi itu malah nanti magma yang akan keluar dan itu bukan yang kita inginkan. Jadi pada dasarnya pemanasan air oleh magma itu adalah dihalangi atau didinding melalui batuan jadinya. Baik, sekarang kita lihat ini pada 3 dimensi. Jadi inner core, makanya di sini disebutkan inti adalah padat, tapi terus terang ini padatnya adalah padat setengah cair. Jadi karena mendapatkan tekanan yang sangat tinggi dan sekaligus menjadi inti gravitasi bumi, sehingga sekian massa bumi itu adalah menekan ke bawah ke dalam intinya jadinya. Memang sih kalau bapak-bapak dan ibu-ibu baca itu nyeleneh sih, tapi ada orang yang masih percaya bahwa kehidupan di dunia itu ada dua, yaitu kehidupan di daratan seperti kita ini, di luar bumi, di permukaan bumi maksudnya. Kemudian ada juga makhluk yang berada rongga di dalam bumi. Ini ada makhluknya kabarnya. Itu adalah sampai sekarang masih ada orang yang percaya seperti itu. Jadi di ujung sana, di kutub utara maupun selatan, itu ada lubang besar, dan lubang itu tempat masuknya makhluk di dalam bumi katanya. Dan mereka tuh ngomong, tapi kok buktinya nggak bikin video atau foto, tapi cuma bernarasi itu ya, sayangnya. Kemudian temperatur tentunya makin ke bawah semakin tinggi. Bahkan ada yang berpendapat temperatur di inti bumi itu adalah memiliki suhu sama, bahkan katanya lebih tinggi dari matahari. Yaitu juga banyak yang membantah memang bahwa inti bumi sampai sepanas melebihi matahari intinya. Tetapi yang membantah pun juga tidak ada bukti kecuali hanya simulasi dugaan atas dasar kajian secara eksperimental ilmiah, dan itu pun juga dengan ekstrapolasi. Tapi biarlah itu. Tapi yang penting tentunya panas yang berada di inti tentunya adalah panas yang paling tinggi. Dia merambat ke atas secara konduksi dan juga sebagian konveksi dari air yang berada di mantel itu, dan akhirnya muncul ke permukaan atau berada di dalam yang bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk air panas, air mandi di tempat-tempat ini, tempat-tempat wisata itu juga merupakan hasil karya dari panas bumi tentunya. Apakah berbahaya? Sebetulnya Indonesia itu daerah berbahaya. Jadi kita sebetulnya siap-siap daerah yang bisa mengalami gempa yang sangat hebat yang namanya megatrust tentunya. Ini adalah lempeng bumi. Jadi nyata bahwa masa lalu bumi itu adalah cair. Buktinya apa? Pertama, buktinya bumi itu bulat. Meskipun sampai sekarang masih ada orang yang percaya bahwa bumi datar. Namanya kelompok flat earth, yang kelompok bumi datar sampai sekarang masih ada. Di Indonesia juga ada kelompoknya. Bahkan ada teman mahasiswa saya, ada yang berpendapat seperti itu. Heran ya, ada mahasiswa yang sampai sekarang masih berpendapat bumi itu datar. Dengan berbagai macam asumsi dan juga penafsiran ayat Al-Quran yang menurut saya salah penafsirannya. Nah kemudian, karena lapisan luar itu dingin, antariksa itu dingin, sampai 0 Kelvin tentunya di antariksa, maka terjadi pendinginan, dan pendinginan itu menyebabkan retaknya permukaan mantel bagian luar atau boleh dikata kerak bumi. Orang menyebutnya kerak bumi atau crust kerak bumi. Karena pendinginan, dan itu wajar, seperti kita mendinginkan kue, kita akan retak-retak kadang-kadang. Nah, terjadilah retakan-retakan dan akhirnya jadilah lempeng-lempeng bumi ini jadinya. Kita lihat banyak lempeng yang saling beradu, dan karena di bawahnya adalah setengah cair, bahkan di bawah lagi cair, kemudian dia berotasi bumi itu dan berevolusi, rupa-rupanya terjadi golakan turbulensi di dalam cairan yang berada di bagian bumi dalam, inti bumi, dekat inti bumi,
Akhirnya seakan-akan yang namanya lempeng ini menari-nari atau terapung di atas cairan. Meskipun ketebalan kerak bumi itu lumayan jauh, bahkan ratusan sampai mencapai 200 km ya, tapi rata-rata seratusan, 150 km ketebalan kerak bumi, tapi dia seakan terapung di atas cairan viskus jadinya. Dan lempeng itu karena bergerak, ada yang kalah dan ada yang menang. Yang kalah itu nyungsep ke bawah. Jadi seperti yang kita kenal di Indonesia itu pas perpotongan antara Eurasia dan lempeng Australia ini. Lempeng Australia itu menghunjam ke dalam di bawah lempeng Eurasia. Hunjamannya di mana? Yaitu di sepanjang pantai selatan dari Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Makanya ada palung yang sangat dalam di situ sampai 11 km. Oleh sebab itu daerah ini daerah gempa. Jadi daerah selatan atau di daerah Jawa, Sumatera itu memang pas pertemuan Eurasia. Bahkan yang kita duduki sekarang, lempeng Eurasia ini bergerak lumayan cepat, yaitu 1 sampai 2 cm ke arah utara per tahun. Jadi kalau 30 tahun yang lalu ya berarti sudah bergeser sepanjang 60-an senti, 30 sampai 60 senti. Lumayan jauh jadi. Oleh sebab itulah maka banyak gempa. Kita memang lingkungan ring of fire. Kita lihat ini pas melingkar ini. Ya itu memang salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa Indonesia, tapi sekaligus menjadi peringatan bahwa sewaktu-waktu itu akan terjadi gempa tektonik. Ya sekedar melenceng sedikit, ya bapak-bapak, emas-emas, mbak-mbak, dan ibu ini tentunya di Surabaya agak jauh. Maksudnya dari ini ya, dari lempeng itu. Bandung meskipun jauh, tapi ada lempeng yang namanya Sesar Lembang. Itu menurut prediksi peneliti LIPI, punya siklus 500 tahun sekali, dan Bandung sekitarnya termasuk Lembang, itu akan mendapatkan gempa 6,9 skala Richter. Kapan itu? Prediksi orang LIPI, geologi LIPI, itu mengatakan tahun 2000-an. An-nya ini yang kita nggak tahu. Sekarang udah 2000 masalahnya. Yaitu punya siklus 500 tahun, teramati tahun 500, sekitar tahun 1000, sekitar tahun 1500. Itu ternyata rentangnya 500 tahun ada gempa besar di Tatar Bandung, yaitu di Sesar Lembang. Jadi kalau skala Richter skala 7 menghantam Bandung dan itu pusatnya di darat, entah kayak apa Bandung. Mungkin tinggal riwayat ini, tinggal nama kayaknya. Makanya jangan di Bandung. Ya. Kita lihat ini adalah kerak barut terbentuk sepanjang Mid Ocean Spreading Center dan celah benua. Jadi gara-gara patah itu, jadi patah ini menjadi berkah bagi manusia ternyata. Jadilah PLTP. Kalau tidak ada patahan, itu nggak bisa kita membuat PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi gara-gara ada celah benua ini, ketika lempeng bertemu, salah satu masuk ke bawah, seperti yang saya katakan tadi, lempeng Australia itu masuk ke Eurasia. Lelehan magma naik melalui tepi lempeng yang tenggelam. Dan lelehan itu kalau muncul ke permukaan bumi, jadilah gunung berapi yang lava keluar. Sementara kalau terjebak, dan mayoritas terjebak di lempeng itu, akhirnya dia memanaskan bagian patahan, dan ujung-ujungnya adalah panas. Itu memanaskan air tanah. Air tanah yang meresap dari air hujan, dan juga air yang berasal dari sungai, dari lain semuanya lainnya, itu nanti menjadi panas, dan itulah yang kita manfaatkan untuk memutar turbin dengan bantuan steam yang dihasilkan. Oleh sebab itulah ada keterbatasan PLTP. PLTP tidak bisa dibangun di Kalimantan karena di sana jauh dari inti bumi, jauh dari adanya patahan yang menghasilkan panas bumi. Yang paling banyak itu adalah di daerah daratan Jawa, kemudian Sumatera. Sumatera tipikal lempengnya itu termasuk lempeng dangkal.
yaitu rata-rata kulit buminya, kerak bumi itu hanya 100 km, antara 50-100 km. Sementara kerak yang berada di Pulau Jawa itu relatif dalam, sampai mencapai 150-200 meter. Tentunya kualitas timnya berbeda-beda. Memang kalau pada tanah yang dalam, itu nanti tekanan steam bisa tinggi. Tetapi setinggi-tingginya steam yang dihasilkan panas bumi saat sekarang memang masih kalah dengan PLTU. Itulah sebabnya makanya PLTU itu masih menang, atau PLTP itu masih kalah dengan PLTU. Karena kualitas dan kuantitas steam itu kecil sekali dibanding dengan PLTU. Ya, dekat Surabaya itu PLTU mungkin yang Gresik ya, ada Gresik, ada LTGU, kemudian ada di Paiton, ada PLTGU juga, PLTU, dan sebelahnya Grati itu adalah PLTGU. Kita lihat bahwa dengan satu turbin itu bisa menghasilkan 300 megawatt. Itu dengan tekanan steam 170 bar dan suhu 530 derajat Celcius. Atau mau yang di Python itu yang super kritikal, itu dengan satu turbin, satu generator itu bisa menghasilkan daya sampai 660 megawatt dengan steam super kritikal, jadi di atas titik kritis air pada tekanan sekitar 225 bar atau 22,5 megapascal. Suhu steam mencapai sekitar 630. Itu memang dengan sekecil itu dayanya besar dibandingkan dengan PLTP. PLTP contohnya Wayang Windu yang dekat dengan Bandung itu cuma 110 megawatt. Itu udah besar itu ternyata, 110, lumayan itu. Dengan tekanan steam cuma 14 sampai 17 bar. Jadi jauh di bawah tekanan steam yang dihasilkan oleh boiler di PLTU. Kamojang itu rata-rata per generator cuma 30 megawatt. Malah beberapa yang di Sulawesi dan juga Sumatera itu rata-rata kecil di bawah 10 megawatt. Jadi karena tekanan steam, suhu steam, kemudian laju alir steam, flow rate debitnya itu memang tidak besar, jadi akhirnya kecil. Mungkin kita punya ide, loh bukankah kalau flow kecil itu gampang bikin besar? Bikin aja sumur yang banyak. Betul Pak, Bu. Kita bisa bikin sumur yang banyak untuk menghasilkan steam yang besar. Sayangnya, sampai sekarang, tahun 2020 ini, teknologi pengeboran panas bumi itu tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Di bawah 30%. Kalau minyak 30%, panas bumi itu lebih kecil lagi. Istilahnya di bidang panas bumi, kalau kita sudah mengebor sumber reservoir produksi itu panas bumi yang kita inginkan, istilahnya kentut. Jadi ada yang sudah dibor dalam sampai hampir 2000 meter, itu yang keluar cuma steam uap hanya selama seminggu. Setelah itu padam. Disuntik nggak bisa. Jadi ya sudah, disuntik nggak keluar, didiamkan ya nggak keluar juga, ya akhirnya ya sudah tutup. Padahal untuk mengebor panas bumi tahun 2007 itu harga per titik 5 miliar. Kemudian hampir tahun 2020 ini informasi yang saya peroleh sudah mencapai puluhan miliar, hampir 50 miliar per titik pengeboran. Nah, kalau nggak berhasil itu uang habis ini. Banyak sekali itu. Jadi kalau kita bikin sumur banyak, itu berarti biaya pengeboran tinggal mengalihkan berapa. Dan keberhasilannya ternyata kecil. Beda dengan PLTU, kita desain bikin boiler jadi sudah. Jadi lebih kehandalannya, tingkat kepercayaan untuk jadi itu lebih besar menggunakan PLTU. Itulah sebabnya sampai sekarang PLTU masih merajai. Dan batu bara di Indonesia banyak. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa retakan bumi tentunya menyebabkan magma naik ke permukaan sebagai lava.
Kebanyakan magma tidak mencapai permukaan tetapi memanaskan daerah yang luas di bawah kerak. Ya itulah yang kita manfaatkan dengan panas bumi tadi. Jadi sekali lagi tanpa ada patahan lempeng benua, maka magma tidak keluar. Jadi gara-gara patah tadi keluar dan itu bisa kita manfaatkan. Di satu sisi bencana, di satu sisi bisa menjadi berkah, dalam hal ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu itu berada di bidang studi atau bidang elektronika, elektro itu listrik, dari kata elektron tentunya karena memanfaatkan elektron bergeraknya karena digaruk oleh magnet, ibaratnya digaruk karena magnet berputar atau kumparan berputar, akhirnya dia kena medan magnet yang motong dan akhirnya elektron saling berkejaran mengalir. Listrik itu tentunya Bapak dan Ibu ini berada di bidang yang sekarang sangat favorit atau boleh dikata menjadi tumpuan dunia maju. Zaman Majapahit itu tidak ada listrik. Apalagi zaman Nabi Adam malah nggak ada. Gitu ya. Tetapi kok hidup? Jadi tanpa listrik orang itu sebetulnya hidup. Malah jaya zaman Majapahit jadi negara adikuasa. Tapi sekarang listrik yang tadinya sebagai pendukung hidup, tadinya hanya untuk penerangan yang ditemukan Tuan Edison yang didahului oleh Tesla, ternyata sekarang beralih bahwa semua perangkat, semua kehidupan kita menggunakan listrik. Ya sekarang aja kita bisa Zoom meeting seperti ini, itu listrik padam selesai ini sudah. Artinya apa? Bahwa listrik ternyata menjadi kebutuhan yang ternyata jadi pendukung tapi jadi ke atas gitu loh jadi. Jadi kebutuhan vital jadi. Makanya listrik adalah menjadi objek vital nasional. Listrik padam di Indonesia, blackout seperti tahun kemarin itu, 2019, itu ada ribut sudah. Kita ngerasa betapa pentingnya listrik. Jadi. Makanya Bapak dan Ibu ini memang berada di wilayah atau berada di bidang yang memang memanfaatkan sumber utama di Indonesia, di dunia ini, yaitu energi listrik dalam pemanfaatannya khususnya di bidang yang berkaitan dengan bidang-bidang elektronik tentunya kalau ini ya. Elektro, ya pokoknya masalah elektron lah. Jadi kalau kita lihat ini sekedar main-main, tentunya ini adalah biasa, kita suka berwisata ke daerah air hujan yang meresap ke dalam retakan bumi dan akhirnya menjadi uap steam atau air panas, katanya bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit. Ini adalah air yang keluar dari kerak bumi dan akhirnya dia membawa belerang biasanya. Belerang itu nanti yang akan mengobati sakit kulit. Jadi kadas, kudis, gatal-gatal itu kalau berendam di panas bumi yang mengandung belerang tentunya itu akan menjadi obat menyembuh. Rematik juga biasanya orang bisa suka berendam di air yang panas. Tetapi kalau suhunya 60 derajat, dimohon dengan sangat jangan lebih dari 15 menit. Meskipun kuat, jadi meskipun badan kita ngerasa kuat lebih dari 15 menit, tapi demi kesehatan memang jangan lebih dari 15 menit jika suhu itu sampai 60 derajat. Tentunya peristiwa ini sudah kita kenal di dunia wisata dan juga di dunia ini. Biasa kita tahu ada fumarol, ada air panas, ada lumpur dan fenomena lainnya. Kalau lumpur ini terutama kebetulan Bapak Ibu ini di dekat lumpur di Sidoarjo, itu tentunya fenomena ini adalah fenomena tersendiri. Dia lumpur tapi terpanaskan oleh adanya panas ini. Magma juga tapi dia melewati batuan yang panas dan akhirnya air yang mengandung lumpur ini keluar. Begitu dibor, akhirnya seperti yang dahulu itu, meskipun kabarnya karena itu gara-gara gempa Jogja yang bilang, tapi ada yang bilang adalah utamanya karena pengeboran, jadilah sampai sekarang yang namanya lumpur di Sidoarjo itu. Itulah mirip kalau kita ngebor di dalam panas bumi ini, maunya membuat steam, PLTP, tapi yang dibor adalah kena magma. Mirip seperti itu, nanti yang keluar tentunya magma terus. Untung magma itu sebetulnya masih cukup dalam,
Jadi dia tidak jauh dari permukaan bumi, cuma karena patah, jadi makanya muncul. Jadi geothermal reservoir ini tentunya adalah kita lihat di sini. Jadi ini adalah merupakan daerah yang panas, hot water. Ini jadi dia hot rock atau batuan yang panas. Jadi dia dipanaskan oleh magma memang betul, tapi melalui dinding hot rock itu, dan akhirnya jadilah steam. Jadi kenaikan air panas atau uap yang terjebak dalam batuan porus dan permeable, yaitu di bawah lapisan batuan tak permeable, dapat terbentuk reservoir panas bumi. Jadi di satu sisi ada lapisan yang tak permeable dan satu sisi ada lapisan porus yang permeable. Tak permeable artinya dia tidak ditembus air, sementara yang permeable berarti dia bisa ditembus oleh air. Sehingga air itu seakan-akan terhalang oleh lapisan batuan tak permeable, seperti dinding di dalam boiler jadinya, dinding cup di dalam boiler. Jadi kalau kita boleh katakan simpulkan bahwa sumber energi sangat besar. Bahkan kalau kita bicara agak bergurau sedikit tentunya sampai kiamat gitu ya. Itu angka panas bumi akan selalu ada. Kecuali ya saya nggak tahu kalau nanti satu saat tiba-tiba ada apa ya, kita nggak tahu lah, itu urusan Tuhan. Tetapi kalau secara wajar dalam arti logik biasa, maka sumber ini sangat besar dan tidak terbatas. Oleh sebab itulah termasuk ke dalam sumber energi baru dan yang terbarukan. Padahal tidak baru, tapi cadangan itu adalah ada sampai nanti akhir alam semesta. Panas bumi memang kalau kita perhatikan mencapai 370, ini sudah sangkut yang sangat besar bagi panas bumi. Tentunya jangan dibandingkan ini dengan suhu pada uap di PLTU yang mencapai di atas 500 tentunya. Hampir 2 kali lipat sampai 630 untuk supercritical boiler. Jadi kalau sangat besar inilah, maka sumber energi panas bumi dimasukkan ke dalam sumber energi yang tidak akan habis. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita lanjutkan pada gejala manifestasi adanya sumber panas bumi. Yang slide tadi, gambar-gambar tadi adalah gambaran dari visual atau dalam alih foto-foto. Ini masuk ke dalam istilah atau boleh dikata namanya tentunya. Yang pertama ini adalah tentunya kita mulai yang agak bawah, yaitu warm ground. Merupakan tanah hangat yang mempunyai suhu lebih tinggi dari temperatur tanah di sekitarnya. Kalau kita mengebor ke bawah, itu lama-lama memang suhu akan semakin meningkat. Bahkan di dekat inti bumi, yang dekat sampai ini, dalam sekali itu nanti dengan gradien suhu bisa mencapai 70-an derajat Celcius atau 30 sampai 70 per kilometer. Bahkan ke dalam lagi malah per sentimeter. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat mungkin dari internet informasi bahwa di Rusia atau di mana itu yang pernah orang mencoba melakukan pengeboran sampai seberapa dalam kemampuan teknologi, yaitu mengebor ke dalam bumi. Proyek itu dihentikan tanpa alasan yang jelas. Ya tentunya pasti kalau kita pikir-pikir ya buat apa ngebor kita sampai ke dalam, sampai bumi. Sampai dalam tanah betul, itu pikir-pikir ya buat apa. Meskipun di YouTube tuh banyak ada yang katanya apa itu, mikrofon, memasukkan mikrofon terus kemudian ada suara teriakan-teriakan seperti orang disiksa. Nah itu ya silakan, apa ya, artinya buktinya juga nggak ada, itu hanya perkiraan, tapi bantah juga nggak ada bukti, jadi ya sudahlah. Kemudian streaming ground, uap panas keluar dari permukaan tanah. Uap panas berasal dari suatu lapisan tipis dekat permukaan yang mengandung air panas yang mempunyai temperatur sama atau lebih besar dari titik didihnya. Boiling point air pada tekanan 1 atmosfer di Surabaya misalnya itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Kalau di Bandung ini 97. Dia karena Bandung lebih tinggi, sehingga pada kedalaman yang semakin jauh
semakin dalam, maka boiling point akan semakin tinggi karena tekanan dari kerak bumi. Oleh sebab itulah, air pada kondisi itu bisa mendidih sampai di atas 100 derajat, yang di Indonesia, saya ambilkan contoh di Kamojang, di Darajat, di Garut, gitu ya. Kemudian kalau di Salak itu berbeda, Kamojang, Mayang Mindu, Darajat, Garut, itu panasnya mencapai sekitar 230 derajat Celcius. Ini panas ininya, panas steamnya. Lumayan juga itu. Kemudian kita lihat mata air panas yang terbentuk karena adanya aliran air panas hangat dari bawah permukaan melalui rekahan batu-batuan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tempat wisata. Mungkin di Tretes barangkali ya. Sana ada air panas, air dingin, tempat kita rileks tentunya. Kemudian terbentuk warm pools, itu tentunya kolam, karena adanya aliran air panas dari bawah permukaan melalui rekahan batuan, dan pada permukaan air itu terjadi penguapan yang disebabkan karena adanya perpindahan panas dari permukaan air ke atmosfer. Jadi tentunya ini kolam yang sudah lebih luas, yang banyak kita lihat yaitu pada daerah-daerah yang memiliki potensi vulkanik. Kemudian hot lakes, kolam yang besar tentunya ini bukan pools yang kecil tapi sudah seperti telaga, tetapi luas permukaannya. Tentunya ini juga bermanfaat, terutama digunakan untuk kehidupan sehari-hari sebagai bahan pemanas. Nah, yang mungkin agak tidak nyaman itu mud pools ya, yaitu pancaran uap panas kering, dry steam, atau uap panas basah, wet steam, temperatur uap umumnya kurang dari 100. Dry steam adalah uap panas yang tidak mengandung kondensat. Jadi, uap yang betul-betul tidak mengandung kondensat, orang menyebutnya adalah uap kering atau steam, dry steam. Sementara yang mengandung kondensat, itu akan disebut wet steam. Kualitas steam dinyatakan oleh banyaknya uap yang berada di dalam sistem itu. Jadi kalau dikatakan kualitas steam adalah 90%, maka artinya steamnya 90%, sementara 10%-nya adalah kondensat, air dalam hal ini. Jadi persentase kualitas steam dinyatakan oleh persentase jumlah uap. Geyser yang menarik karena ini adalah mata air panas yang menyembur ke udara secara intermiten pada selang waktu tertentu dengan ketinggian air yang sangat beraneka ragam, kurang dari semeter hingga sampai ratusan meter. Di Kamojang, mungkin Bapak Thomas barangkali pernah ke wisata ke Kamojang, itu ada semacam geyser, tapi geyser bukan geyser asli, itu geyser buatan. Jadi zaman Belanda dulu itu masih saya belum lahir, Indonesia belum merdeka, itu dibor di daerah Kamojang untuk panas bumi, dan ternyata tidak efektif atau tidak efisien lagi, secara tidak ekonomis, secara ekonomi untuk pembuatan tenaga listrik. Oleh sebab itulah, maka pipa itu dibiarkan nyembur, jadi dia langsung keluar steam ke atas, jadi tontonan dan jadi tempat wisata. Ya, tidak berbahaya karena tekanannya tidak begitu tinggi dan juga itu adalah panas panas uapnya termasuk panas yang rendah. Ada sejak zaman Belanda sampai sekarang itu masih hidup. Kemudian mud pools, ini barangkali yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Sidoarjo. Umumnya mengandung non-condensable gas, yaitu gas yang tidak terkondensasikan, contohnya karbon dioksida, dan juga kadang-kadang ada sulfur dioksida atau SO2 yang rasanya menyengat, bau belerang. Yang paling berbahaya kalau ada H2S atau hidrogen sulfida. Meskipun jumlah kecil, hidrogen sulfida itu sangat beracun. 7-8 ppm itu hidung kita sudah merasa tidak enak, bahkan sudah nggak tahan dengan 7-8 ppm. Pada 3 ppm
kita berada di situ beberapa menit sampai 30 menit, kita pingsan. Pada 800 ppm itu kita menghirup seketika pingsan, dan kalau nasib buruk langsung wassalam. Apakah ada PLTP yang seperti itu? Ada, yaitu di Gunung Salak. Di Gunung Salak itu ada pengeboran yang keluar mayoritas adalah H2S dan belirang. Jadi sangat berbahaya, maka ditutup akhirnya itu di pengeboran itu. Jadi malah jadi sumber belirang. Ada beberapa pipa di Gunung Salak juga ternyata tidak menghasilkan steam sebagaimana adanya atau sebagaimana yang kita inginkan. Itu kelemahan geotermal itu. Jadi gamblingnya terlampau banyak. Ya tentunya kalau mengenai mud pools atau mengenai lumpur yang meluap, itu tentunya punya sejarah tersendiri karena dari pergunungan Kendeng Utara. Jadi kalau kita dari Surabaya ke Semarang, naik kereta api atau naik di kendaraan darat di Pantura, itu nanti kita melewati daerah berdekatan dengan daerah yang namanya Pegunungan Kendeng Utara. Ada apa di situ? Di situ banyak cadangan lumpur di bawah bumi. Kemudian ada yang muncul menjadi lumpur yang Bledugkuwu yang menjadi sebelah Grobogan itu yang menjadi tempat pengambilan garam. Sebelahnya Exxon Mobil. Jadi memang itu berdekatan dengan minyak kalau seperti ini. Exxon Mobil dan juga Pertamina Cepu itu ada di situ. Kemudian ternyata lumpur itu secara geologi dari Pegunungan Kendeng Utara itu ternyata lumpurnya memanjang di bawah bumi sampai Sidoarjo. Melewati bawahnya Mojokerto. Bawah Mojokerto, kemudian bawah sekitar sebelahnya di atas dan Jombang, itu ke atas atau barat sampai ke Gunung Kendeng Utara, itu adalah lumpur di bawahnya. Sekaligus minyak. Jadi minyak sekaligus lumpur. Makanya dulu saya waktu mikir itu pernah bahwa pengeboran di Sidoarjo itu jangan-jangan memanfaatkan cadangan itu. Minyak itu melebar sampai situ masalahnya. Ini aslinya sebetulnya. Jadi pengeboran itu sampai minyak yang di Exxon Mobil yang ada di Bojonegoro, Cepu, itu cadangan minyaknya besar dan itu meluas sampai ke timur. Jadi kalau ngebor di situ kan sah, meskipun satu sumber sebetulnya. Termasuk terkuburnya Majapahit itu adalah sebetulnya ada yang berpendapat karena adanya gunung lumpur yang menjadi cerita Timun Mas. Ya mungkin Mas dan Mbak pernah dengar cerita Timun Mas, itu adalah pada dasarnya peristiwa seperti Lucy, seperti lumpur Sidoarjo itu yang pada dasarnya pernah menyerang pada saat akhir Majapahit. Jadi silika center ini tentunya silika sesuai dengan namanya. Endapan silika karena di permukaan bumi itu mayoritas dari silika sebetulnya berwarna keperakan. Dan salah satu silika fungsi atau peranan silika tentunya jadilah semikonduktor. Kita tahu bahwa semikonduktor yang sekarang ini adalah semuanya digunakan dari silikon. Dulu menggunakan germanium. Kenapa bukan germanium? Pertama, beracun, sangat beracun germanium itu. Jadi sangat toksis, sulit didapat, jumlahnya sangat sedikit. Dan beberapa sifat lainnya yang dari sisi elektrik kurang bagus. Tetapi noise sebetulnya germanium itu sangat rendah. Jadi kalau kita ngoprek elektronik, membuat pakai transistor dan transistor dari germanium, itu noise-nya lebih rendah daripada silikon sebetulnya. Cuma dia peka terhadap panas, 75 derajat sudah habis, biasanya sudah rusak, kemudian daya tidak besar, dan akhirnya itu kalau dibuang juga nanti mencemari lingkungan karena beracun. Maka atas dasar berbagai macam kehandalan orang beralih ke silikon. Kita ada Silicon Valley mungkin ya. Baik, sekarang kita lihat pada batuan yang mengalami alterasi. Jadi akibat reaksi antara batuan asal dengan air jenis klorida yang berasal dari reservoir panas bumi yang terletak jauh dari permukaan. Jadi tergantung pada temperatur, tekanan, jenis batuan asal, komposisi fluida, pH, dan lamanya reaksi tentunya. Keasaman dari panas bumi yang diharapkan untuk PLTP diharapkan netral. Tentunya itu ada sebabnya.
netral itu adalah paling tidak korosif. Memang untuk besi itu tingkat korosivitas justru terendah pada sekitar pH 9,5. Makanya boiler dipertahankan pada pH 9,5. Jadi kita lihat ada yang tadi sebetulnya gambaran ini lebih pengulangan, ada hot wormholes, kemudian fumarole, ada geyser yang seperti ini. Kemudian ini adalah tadi lumpur, tadi ada yang hot spring atau warm spring, ada lagi yang silika, yang sinter. Baik, sekarang kita masuk kepada yang langsung berkaitan dengan PLTP. Jadi mohon maaf kalau ini tadi ceritanya banyak masalah biologi, itu saya sampaikan sekaligus hanya buat refreshing dan mereview kembali pengertian-pengertian yang berkaitan erat nanti pada saat kita masuk pada bagian yaitu memanfaatkan panas bumi. Jadi dalam PLTP, air panas dari reservoir panas bumi menghasilkan gaya yang memutar turbin generator dan menghasilkan listrik. Tentunya, air panas bumi bekas kemudian dikembalikan melalui sumur injection ke dalam reservoir untuk dipanaskan kembali. Di samping untuk mempertahankan tekanan, juga untuk memelihara keberadaan reservoir. Nah, ini ada cerita sedikit, Mas-mas dan Mbak. Cerita sedikit kelucuan peraturan di Indonesia. Tapi sudah diatasi ya, jadi sudah selesai. Tapi dulu, sebelum tahun 2011 kalau nggak salah ya, atau 2000 berapa itu. Jadi yang namanya power plant, itu di dalam peraturan lingkungan hidup, itu masuk pabrik. Istilah plant di situ adalah diistilahkan sebagai pabrik atau unit produksi. Artinya power plant produksinya adalah listrik. Jadi power plant adalah pabrik yang menghasilkan listrik. Nah, kata-kata pabrik plant inilah yang menjadi ujung permasalahan peraturan. Ada peraturan di pasal-pasal berikutnya itu menyebutkan semua pabrik apapun juga yang sampai memasukkan air buangan ke dalam bumi, maka harus memenuhi baku mutu lingkungan. Itu adalah statement yang ada di dalam lingkungan hidup, pengaturan lingkungan hidup. Benar. Pabrik apa misalkan? Pabrik kimia menghasilkan limbah cair, mau dimasukkan ke bumi, ya harus baku mutu lingkungan. Betul itu. Pabrik tahu sajalah misalnya. Itu kalau ke sana nanti ternyata pencemaran lingkungan dimasukkan ke bumi, harus baku mutu. Harus selamat lingkungan ini. Bagus tujuannya. Tapi begitu plan ini diterjemahkan terjadi di power plant menjadi aneh. Anehnya apa? Panas bumi berasal dari air yang berasal dari bumi. Setelah dipakai, dimasukkan ke dalam bumi kena peraturan lingkungan hidup. Kan jadi lucu kan? Air dari bumi memutar turbin, selesai atau di sebagian kondensat, sebagian dari separator itu dimasukkan ke bumi kena peraturan lingkungan hidup. Kenapa? Ternyata air yang dipisahkan di dalam separator itu memang kalau ditinjau dari baku mutu menurut KLH, menurut peraturan lingkungan hidup, undang-undangnya ternyata memang di atas ambang batas. Karena di atas ambang batas banyak logam berat di situ, ada kadmium, ada logam-logam tanah jarang yang sangat berperan dalam elektronika, seperti LED yang warnanya putih itu sebetulnya kan itu atas jasa dari logam tanah jarang. Magnet yang kuat, nah magnet niobium, magnet Nb itu niobium itu adalah merupakan tanah jarang juga. Itu adalah merupakan logam-logam yang termasuk kalau di sininya itu masuk B3, limbah B3. Masuk ke dalam bumi harus memenuhi kaidah baku mutu dengan kadar maksimum sekian. Nah itu tinggi kadarnya, ya karena dari bumi masuk ke bumi lagi. Tapi itu sudah diselesaikan, jadi khusus untuk power plant PLTP memang diizinkan untuk memasukkan kembali air yang
habis dari power plant masuk ke dalam bumi meskipun di atas baku mutu, karena itu adalah air bumi yang digunakan buat memutar turbin. Selesai tadi. Jadi itu dulu pernah kejadian, memang ada hal yang lucu. Baik, jadi kalau kita lihat sebetulnya panas atau reservoir yang menjadi tempat bermukimnya fluida panas bumi itu adalah bisa kemungkinan menghasilkan steam, yaitu dry steam. Jadi di sini uapnya, fluidanya adalah hanya uap. Apakah ada cairannya? Ya sebetulnya ada sih, tapi persentasenya sangat rendah. Contohnya Kamojang Darajat itu memiliki kualitas steam yang tinggi, sehingga air itu nyaris tidak ada, sedikit sekali cuma ya. Itu adalah bentuk dari fluida panas bumi. Yang kedua, bisa jadi dia campuran. Jadi uapnya banyak, tapi airnya banyak juga. Bahkan mungkin 50-50. Kalau seperti itu, maka diperlukan separator yang memisahkan air dengan steam atau uap. Apakah separator memisahkan padatan? Ya, karena padatan memang itu kotoran yang terbawa oleh fluida panas bumi. Tapi fungsi utama separator adalah memisahkan uap dan air, kondensat. Airnya itu nanti dikembalikan, diinjeksi ke dalam reservoir kembali. Kemudian bisa juga menghasilkan yaitu yang namanya dominated air, atau air semuanya. Ini contohnya kalau dekat Bandung itu di Gunung Salak ya, yang tempat Sukhoi Superjet 100 dulu nabrak Gunung Salak, itu pada ketinggian 1000 di situ, itu kebanyakan adalah air. Jadi air yang berada di dalam bumi itu dikeluarkan pada tekanan tinggi dan dijadikan uap untuk memutar turbin. Jadi kalau kita lihat, memang dari gejala ini kita dapatkan ada mungkin reservoir itu, ada yang berupa hot water, ada yang reservoir itu masih digunakan yang sebetulnya dia istilahnya sekedar panasnya saja yang dibutuhkan secara tidak langsung, yaitu yang namanya binary power plant. Jadi dalam binary power plant ini, maka yang menggerakkan turbin bukan air. Air hanya sebagai pemanas. Jadi air dipanaskan oleh batuan, oleh magma, kemudian air memanaskan fluida lain, dan biasanya yang dipanaskan itu adalah hidrokarbon ringan seperti butan, isobutan, butana ya. Itu titik didihnya cukup rendah, sekitar hanya 50-an derajat kurang, kemudian dia menghasilkan uap tekanan tinggi untuk memutar turbin, dikondensasikan, balik lagi. Jadi dia binary power, dalam arti ada dua fluida. Baik, sekilas PLTP. Ini kita lihat sekilas saja dulu, yaitu energi panas bumi adalah salah satu sumber daya alam yang berupa air panas atau uap yang terbentuk melalui pemanasan secara alami. Jadi hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemilihan teknologi, yaitu adalah dalam hal konversi menjadi energi listrik. Antara lain yaitu, ini tentunya menjadi faktor penentu atau pertimbangan dalam desain. Mungkin tidak, layak tidak, panas bumi ini digunakan. Yang pertama itu adalah temperatur, tentunya semakin tinggi semakin efisien. Cadangan, diharapkan minimal cadangan panas bumi itu adalah 25-30 tahun. Syukur lebih. Kenyataannya seperti Kamojang itu sudah ada sejak zaman Belanda sampai sekarang masih ada. Berarti 70 tahun lebih. Kualitas uap, apakah banyakan uap, banyakan air, ataukah memang betul-betul air saja? Kedalaman. Untuk kedalaman, di daerah Pulau Jawa ini termasuk sumur relatif dangkal, yaitu hanya sekitar ratusan, 700-an meter sampai sekitar 1.500 meter, bahkan ada sampai 2 kilo ya. Tapi kalau di daerah Sumatera itu bisa sampai 2000-an lebih, 2000 meter. Kita bisa bayangkan ngebor sampai 2000 meter itu kayak apa gitu ya. Kemudian kandungan kimia, ini kaitannya adalah dengan mungkin ada banyak kandungan kimia berbahaya, termasuk yang korosif,
atau malah kandungan kimia yang bermanfaat. Jadi misalnya tadi, yaitu kadmium, itu beracun ya, nikel kadmium. Ada gadolinium, samarium, yttrium, neodymium, misalnya yang yum yang kalau sistem periodik unsur di bawah itu yang lantanida itu. Makanya dulu pernah ada proyek sama saya juga ikut terlibat tapi nggak lanjut proyeknya dengan berbagai yang namanya proyek saya sih ikut saja, yaitu mengolah hasil buangan panas bumi yang ada di Wayang Windu. Jadi dari separator itu dianalisis logam tanah jarangnya, ternyata kandungannya lumayan banyak. Akhirnya itu diproyekkan mau diambil tanah jarangnya. Tapi ternyata terkendala peraturan lingkungan hidup. Itulah kenanya. Jadi semua plan yang menghasilkan limbah B3 termasuk power plant, PLTU, yang diizinkan masuk bumi, tapi kalau yang namanya kondensat dan sekaligus terat yang ada di dalam air itu dijual atau diproses kembali, harus memiliki izin yaitu pengolahan limbah B3. Nah, kan perusahaan belum tentu mau, itu kan urusannya apa saya kan itu kan ya. Artinya perusahaan harus membuat izin dan itu izinnya biasanya panjang dan kadang-kadang ada duitnya ya, meskipun harusnya tidak. Itu membuat izin pengolahan atau penjualan atau pengeluaran limbah B3 keluar plan. Itu harus ada izinnya. Itu terbentur di situ, akhirnya proyek tidak berlangsung. Ya selesai sudah. Jadi banyak itu sebetulnya material yang sangat dimanfaatkan buat bidang elektronika, itu tapi tidak bisa dilanjutkan karena permasalahan terbentur aturan. Kemudian erupsi hidrotermal, ini sangat berbahaya. Mungkin mirip dengan LUSI, lumpur Sidoarjo. Yaitu di dalam pengeboran itu ada kemungkinan probabilitas yaitu erupsi hidrotermal. Jadi begitu dibor, ternyata ketemu dengan suatu cadangan besar dari fluida termal di situ, fluida panas bumi di situ yang cukup besar, tekanan tinggi, dan akhirnya dia terjadi ledakan atau letusan yaitu erupsi dari hidrotermal panas bumi. Kalau di Sidoarjo ternyata kesalahan itu akhirnya menghasilkan lumpur. Ya dekatnya itu biasanya lumpur biasanya kalau yang erupsi hidrotermal itu, Pak. Ini beberapa karakteristik atau boleh dikata poin-poin itu temperatur. Jadi yang ada yang lebih tinggi, ada yang sedang. Untuk di daerah Pulau Jawa itu rata-rata sekitar 200-an 30, 225. Kemudian cadangan itu kalau bisa sekitar 25-30 tahun. Kualitas uap diharapkan hampir netral. Kedalaman sumur tidak lebih 3 km, ini urusan teknologi. Dan juga kemungkinan nanti hal-hal yang tidak terduga di dalam sana. Ini yang agak susah. Lokasi relatif mudah dicapai. Kelemahan PLTP salah satunya adalah bahwa sumber-sumber panas bumi itu biasanya berada di atas gunung berapi, ya, gunung yang dekat gunung berapi, dan dia di tengah-tengah hutan. Sehingga di situ ada dua kementerian, yaitu Kementerian ESDM dan kementerian yang membawai masalah kehutanan. Kalau itu tidak klop atau tidak ada kerjasama yang baik, itu nanti perizinan jadi tambah panjang. Jadi begitu lokasi panas bumi diperoleh, itu biasanya berada di tengah-tengah hutan di atas gunung. Itu adalah relatif sulit dicapai, baik alat berat maupun perangkat-perangkat lainnya. Ini adalah erupsi hidrotermal, memang kemungkinannya kecil. Ya kita lihat seperti lumpur Sidoarjo, itu kan hanya di Sidoarjo saja, dalam arti kegagalan pengeboran ya. Sementara yang lain kan baik-baik saja. Jadi memang kemungkinannya kecil. Meskipun di kemarin ya di YouTube kemarin di mana itu ada semburan lumpur yang tiba-tiba di tengah sawah itu. Lihat videonya ngeri juga itu ya. Ini oke, sekarang kita lanjut ciri-ciri geologi daerah panas bumi.
Magma memiliki temperatur hingga 700 derajat Celcius, bahkan bisa lebih kalau magmanya. Saya nggak tahu ini Mas atau Mbak pernah berhadapan dengan magma sebenarnya belum ya? Kan Surabaya dekat gunung berapi Bromo ya. Saya dulu tahun 80 itu pernah naik Bromo dan pada saat itu dalam kondisi meletus. Tanggal 1 Juni, saya ke sana tanggal 30 Juni dan akhirnya saya sampai di atas dalam kondisi Gunung Bromo itu dalam kondisi bergolak magmanya warnanya merah darah nyala begitu. Sebetulnya tidak diizinkan, tetapi petugas di bawah itu mengatakan boleh kalau memang ternyata aman. Saya sudah terlanjur di situ dan apa yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Gunung Bromo pada saat itu meletus tepat saya masih di tepi kawah. Jadi saya menyaksikan secara mata kepala langsung betapa dahsyatnya gunung berapi meletus dengan kawah bergejolak seperti itu. Saya tepat di tepi kawah Gunung Bromo di atas itu. Saya waktu itu sudah merasa saya mati karena ya sudahlah kayak gitu suasana seperti itu dan loncatan batuan itu yang menyala merah itu banyak banget menghujani saya terlindung hanya gara-gara ada angin bertiup dari belakang saya, jadi guguran batu itu tidak sampai pada tubuh saya, sampai saya jongkok-jongkok untuk menghindari batu panas yang menyala merah. Sementara elektrostatik yang diakibatkan oleh semburan abu vulkanik itu menghasilkan muatan listrik statik yang sangat besar dan akhirnya ada yang namanya petir gunung berapi. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri dalam jarak yang relatif dekat, karena hanya jarak puluhan sampai ratus meter saja, itu petir menyambar-nyambar ke bawah, memekakkan telinga. Itu saya waktu itu sudah kayaknya ya ini mati saya gitu kan. Tapi kok ternyata selama 1 jam saya selamat dan akhirnya berhenti. Jadi saya masih bisa di hadapan bapak dan ibu. Kalau diulang, terus terang saya nggak berani dan nggak mau ngulang seperti itu. Kedua adalah bedrock, lapisan dasar yang merupakan batuan keras lapisan bagian bawah yang tadi ini ya, yang tidak permeable. Kemudian lapisan permeable, aquifer, merupakan lapisan yang mampu dialiri oleh air. Ini adalah menjadi reservoir yang disangga oleh bedrock tentunya. Capped rock itu adalah yang keras dan bagian penutup. Jadi kenapa panas bumi tidak selalu muncul di bumi? Karena memang ada capped rock sebetulnya. Lapisan batu keras yang menghalangi air panas dan steam itu naik ke permukaan. Pada bagian patah yang retak karena sesar tadi, barulah pecahan capped rock itu menerobos si uap naik ke atas. Kemudian water replacement buat air penambah. Ini tentunya air injeksi. Kemudian surface manifestation, gejala yang muncul di permukaan bumi, ada kawah, air panas, dan seterusnya tadi. Ini adalah salah satu atau bagian dari ciri-ciri geologi, dan mungkin kita selesai masalah geologinya. Ini penampang lintang, saya kira tidak begitu heran dan tidak begitu aneh, itu hanya merupakan penjelasan secara grafik yang tadi saya keluar ini tadi, bahwa gara-gara rekahan ini, akibatnya ini adalah magma intrusion dan akhirnya ada yang ke sana, jadilah ini gunung berapi. Kalau di sana ada Gunung Bromo, ada Gunung Welirang, ada Gunung Arjuno ya, yang sebelah itu, yang masih kawahnya lumayan mengeluarkan asap. Semeru itu tiap 5 menit meletus. Kemudian ini kita lihat, di sini adalah reservoir, ini capped rock. Alhamdulillah bahwa ada batuan yang melindungi panas bumi. Sehingga pengeboran atau pengeboran dari panas bumi itu hanya mencapai reservoir, yaitu di atas bedrock tadi. Ini yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kita lihat di sini kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan sumber air saja. Jadi peristiwanya mungkin seperti ini. Jadi rupa-rupanya di sini banyak sumber air yang mungkin dia ada berapa, entah dia dari mana masuk, dari air hujan, dari resapan-resapan benua, maksudnya
lautan. Kemudian begitu masuk, dia panas, terbentuk steam. Nah, kalau pengeboran di sini, yang kita hasilkan adalah tentunya adalah steam saja. Sementara kalau kita pengeboran kebetulan mungkin agak-agak di sini, yang kita hasilkan campuran steam dan air panas. Atau kita ngebor agak ke tepi atau malah kebablasan, itu nanti kita dapatkan hanya air panas. Itu yang menyebabkan ada perbedaan antara sumber panas bumi, fluida panas bumi yang ada di dunia, ada yang berupa steam kering, campuran uap air, dan juga hanya air panas biasa. Jadi kalau kita lihat fluida yang dihasilkan tadi atas penjelasan sebelumnya, maka bisa kita lebih spesifik bahwa fluid yang dihasilkan itu adalah atas dasar fasenya, yaitu yang disebut dengan sistem satu fase atau satu fasa. Ini adalah fasenya cuma satu. Jadi kalau sini contohnya adalah kebetulan hanya berisi air yang mempunyai rentang suhu 90 sampai 180. Tidak terjadi pendidingan bahkan selama eksploitasi. Pada saat suhu 180 dan tekanan masih tinggi, mungkin sekitar di bawah 10 bar, 180 itu ya, masih di atas 5 bar, 5 sampai 10, itu nanti maka air masih dalam kondisi fase cair yang menyebutnya adalah cair jenuh. Jadi istilah jenuh di sini tentunya adalah berkaitan dengan istilah bahwa air itu tepat dalam kondisi mendidih cair tapi belum terbentuk uap. Cair jenuh. Makanya ada uap jenuh. Uap yang tepat pada titik embun. Tapi dia belum mengembun. Yaitu sebetulnya istilah yang sulit dicerna secara akal itu. Titik embun tapi belum mengembun. Titik didih tapi belum jadi uap gitu. Itu hanya dalam kondisi ranah ideal jadinya. Kemudian sistem dua fase. Dua fase ada dua macam. Yang pertama vapor dominated atau dominasi uap. Jadi kebanyakan uap, bahkan mayoritas hampir semuanya seperti yang saya katakan tadi, Kamojang dan Derajat. Dua-duanya kebetulan ini masuk Kabupaten Garut. Kemudian water dominated, sekedar contoh, ini adalah Gunung Salak, termasuk yang ada di Sulawesi ya. Sulawesi itu apa itu? Yang namanya apa itu? Itu adalah juga merupakan water dominated. Jadi mayoritas air yang nanti kita lakukan proses flashing, flasher jadinya. Tekanan diturunkan, maka dia menjadi uap. Dan uap yang memutar turbin. Ini contoh lokasi sumur uap, saya ambilkan dari Kamojang. Jadi pertipaannya kalau kita lihat, sumurnya banyak sekali sebetulnya ya. Kalau kita lihat, ini ada saat ini enggak, jadi mati. Ada 1, 2, 3, ini mati juga, nggak dipakai. Ini banyak. Jadi sudah banyak pun ternyata kapasitas dari PLTP masih rendah. Kamojang total itu sekitar berapa itu? 200-300 megawatt ya, berapa itu ada ini ya. Ada 6 kalau nggak salah ini ya, 30 megawatt. Cuma kabarnya ada yang mangkrak rusak, dan itu kesulitan suku cadang. Jadi dalam hal ini memang kelemahan di negara berkembang seperti Indonesia ini adalah kita sulit untuk mendapatkan suku cadang atau lama mendapatkan suku cadang. Yaitu memang risiko dari negara ini. Kemudian sekarang kita mulai panas bumi di Indonesia. Ya tadi secara umum, meskipun contoh-contohnya saya ambilkan panas bumi di Indonesia, bukan di Cina atau di Selandia Baru. Tentunya kalau kita berminat di bidang panas bumi, mungkin bapak-bapak atau ibu mau lebih khusus dalam arti mempelajari pembangkitan listrik dengan menggunakan panas bumi lebih detail, itu adalah memang yang paling tepat itu kalau melanjutkan studi atau mencari ilmu itu memang ke Selandia Baru, karena di sana banyak sekali geotermal. Dalam arti gempa banyak sekali belajar gempa itu di New Zealand itu ini banyak. Loh kenapa nggak di Jepang? Jepang ya banyak juga. Tapi kabarnya lebih nyaman ke New Zealand ya, dekat-dekat dengan Kutub Selatan. Jadi bisa wisata ke Kutub Selatan.
Jadi apakah sumber daya energi kita melimpah? Yang jelas tentunya kita juga akan sepakat bahwa memang ternyata tidak melimpah. Cadangan yang ada di Indonesia terbatas, contohnya minyak itu kecil, gas kecil juga, batu bara lumayan 3,1, panas bumi adalah lebih dari lumayan karena 40% cadangan dunia. Tapi sialnya kita masuk adalah orang yang memiliki jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 4 ya, betul ya. Sudah berubah belum itu? Kita sudah 270 juta. Hampir sama dengan penduduk di Amerika Serikat. Hampir sama ya. Tapi banyakkan Amerika sedikit. Jadi kalau kita berantem bisa 1 lawan 1 jadinya. Tatanan tektonik untuk di Indonesia. Kalau tadi peta pertama tadi saya gambarkan dunia, termasuk Afrika, kemudian beberapa sampai Amerika, Australia, kita fokus pada patahan yang berada di Indonesia. Kita lihat di sini, yang lempeng Eurasia ini, yang biru ini, yang biru muda ini ya, ini yang batas ini pada dasarnya adalah merupakan pertemuan dengan lempeng Australia yang di sini, yang di bawahnya ini, itu nanti menghunjam ke bawah dan akhirnya tanah Jawa ini pada dasarnya adalah berada di atas tanah lempeng benua Australia. Kita lihat potensi panas buminya banyak banget karena memang di tempat patahan itulah sumber panas bumi. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata Indonesia mencapai 40% dari cadangan bumi gas panas bumi di dunia, itu dapat dikatakan bahwa Indonesia sebetulnya adalah daerah yang gawat karena di situ adalah tempat patahan yang kemungkinan akan mendapatkan gempa megatrust tentunya. Loh, kenapa Jepang sering gempa? Jepang itu juga berada pas di patahan. Kalau kita lihat pulau apa itu Jepang itu, negara Jepang itu bahwa dia tepat di patahan juga memang. Tapi tidak ada palungnya di sana. Palungnya ada tapi tidak sedalam di palung ini. Ada juga di Filipina. Dekat dengan Jepang memang, tapi sebetulnya agak jauh, tidak seperti Indonesia yang sedekat ini. Kita lihat palung ini. Palung yang dalam ini dekat sekali di Indonesia. Artinya memberikan informasi pada kita bahwa potensi panas bumi dan sekaligus gempa adalah sangat besar. Jadi kalau kita lihat hubungan tipe panas bumi dan potensinya, tentunya ada tipe yang vulkanik. Ini ada gunung api yang strato tunggal, kompleks gunung api yang kaldera. Temperaturnya ada seperti ini, di atas sampai 250, ya, lumayan tinggi jadinya ya. Potensinya sedang antara 50 sampai 100 megawatt. Ini contohnya Gunung Ungaran dan Gunung Tampomas. Gunung Ungaran berada di Semarang. Di sana juga ada potensi panas bumi. Karena aslinya Gunung Ungaran itu dulunya adalah gunung berapi. Kemudian yang ini Gunung Salak, Wayang Windu, Gunung Lawu termasuk. Jadi perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu cuma potensi malah belum diekspor betul lanjut. Kemudian vulkanotektonik. Ini berupa graben kerucut vulkanik sedang sampai tinggi. Ini juga sedang sampai besar. Contohnya ini adalah Sarula, Bonjol, dan Norano, dan Sipaholon. Ini daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa ini. Non-vulkanik yang intrusi tadi, magmanya intrusi, rendah sampai sedang. Ini adalah lapangan di Sulsel, Sulteng, dan Sultra termasuk Pulau Buru. Jadi Pulau Buru ada cadangan panas bumi juga, tempat pembuangan zaman penjajahan Belanda dan juga pada saat G13 PKI itu ya. Jadi berdasarkan tadi, suhu-suhunya tadi, maka kita lihat bahwa ada kemungkinan kalau di atas 220 itu air atau uap. Itulah sebabnya maka di dalam panas bumi seperti Kamojang dan derajat tadi, dia adalah cenderung vapor dominated. Suhunya memang sekitar 230 ke atas. Teknologi yang dipakai, ini flash steam digunakan untuk membuat steam. Kemudian bisa juga menggunakan ya tentunya
langsung bisa, pompa panas, penukar kalor, dan seterusnya. Kemudian temperatur menengah, ini sialnya memang kebanyakan air. Bisa juga pemanfaatan langsung rumah tangga atau tempat wisata, air panas misalnya. Ini bisa dengan menggunakan binary cycle, fluida yang kedua, atau bisa juga dengan langsung penukar kalor, bukan kolor ya, kalor, kemudian pompa panas. Pompa panas itu heat pump ya. Jadi pompa panas itu maksudnya adalah kita menggerakkan fluida, tapi dengan memanfaatkan panas. Jadi pompa itu menggerakkan fluida akibat kita mendapatkan suplai panas. Jadi tidak ada barang yang bergerak pada aslinya. Kemudian temperatur kecil yang 50 sampai 150, ini tentunya untuk geothermal power plant tidak ekonomis. Tapi kalau misalkan, misal ini ya, di dekat tempat tinggal Mas misalnya ya, atau Ibu misalnya, kebetulan ada sumber air panas, ya mungkin rumahnya dekat retes atau dekat-dekat dengan sumber air panas, dan sumber air panas itu dirasa bisa digunakan sebagai PLTP mikro, boleh silakan gitu ya. Toh itu kita bikin sendiri, bikin memutar sendiri, kemudian kita pakai generator sendiri yang mungkin generator kecil yang paling hanya sampai 1 megawatt misalnya, sudah lumayan itu. Jadi untuk kebutuhan entaran atau mungkin satu RT atau satu kelurahan. Itu sangat diapresiasi oleh pemerintah karena bisa, bahkan kalau nanti bagus kan bisa menjual, bisa mensejahterakan. Peta panas bumi yang dilingkarin adalah panas bumi non volkanik. Jadi dia akibat tektonik, kemudian intrusi. Jadi dia magmanya itu membuat suatu pemanasan pada di bagian patahan. Kita lihat di Sulawesi, di sini ternyata banyak yang non volkanik. Ada ini Pulau Bangka Belitung. Di Kalimantan ada, tapi sedikit sekali. Kalau kita lihat tidak sebanyak yang di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Jadi kita sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu memang dikelilingi oleh sumber panas bumi. Baik, sekarang kita lanjutkan pada prinsip kerja PLTP. Pertama, kita lihat diagramnya dulu. Yang ini sudah Mas kenal, sudah menjadi sesuatu yang makanan sehari-hari bagi kita. Artinya itu adalah sesuatu yang pernah diajarkan juga pasti di sekolah-sekolah mengenai panas bumi. Ini adalah contohnya separator. Jadi nanti ada beberapa itu, kemudian menggerakkan turbin. Sebagian hasil itu adalah dikembalikan lagi ke bumi. Kemudian ini ada pendingin. Ini adalah yang namanya cooling tower atau menara pendingin dengan memanfaatkan pendinginan oleh udara. Jadi cooling tower itu mendinginkan air panas, bukan semata-mata bersentuhan dengan udara dingin. Jadi kenapa dia menjadi dingin? Dia bersentuhan dengan udara dingin, yang lebih dingin tentunya. Kemudian dia membawa uap, dan pada kondisi itu terjadi yang namanya perubahan panas laten, penguapan atau panas penguapan. Sebagian kecil dari air itu akan menguap. Menguap membutuhkan energi panas. Energi panas diambil dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya air menjadi dingin. Jadi pendinginan oleh cooling tower itu sebetulnya malah banyak diakibatkan oleh penguapan sendiri yang mengambil panas yang akhirnya air panas menjadi dingin. Pertanyaannya mungkin akan menjadi begini. Kalau demikian, apakah mungkin udara panas yang suhunya sekitar 30 derajat Celcius bisa mendinginkan air menjadi suhu 27 airnya? Ajaib, bisa. Dan itu kenyataan ada di cooling tower yang di plant yang ada di Cilegon. Suhu udara Cilegon sehari-hari itu adalah udaranya mencapai di atas 30. Pada saat itu mahasiswa ada yang PKL di sana mengukur suhu udara yang masuk ke dalam cooling tower, suhunya tidak tanggung-tanggung yaitu 33 derajat Celcius.
Tetapi air yang jatuh keluar dari cooling tower itu diukur cuma 27 derajat Celcius. Si mahasiswa ini bimbang. Ini alat ukurnya yang salah. Atau apa? Diukur berkali-kali dengan berbagai macam alat ukur. Air yang didinginkan lebih dingin daripada udara yang mendinginkan. Udara yang mendinginkan 33 derajat, sementara air yang didinginkan mencapai 27. Kemudian diskusi dengan pembimbing lapangan bilang ya memang seperti itu, dia bilang itu. Bahwa selama ini bisa mencapai 27. Mekanismenya bagaimana? Ya, Anda sebagai mahasiswa harus bisa melogikakan gitu kan ya. Akhirnya dia sampai pulang ke kampus, akhirnya ngobrol dengan saya, pembimbingnya saya, sialnya ya. Dia mau lama. Akhirnya saya katakan bahwa itu mungkin bila mana terjadi penguapan oleh air. Jadi air yang panas masuk tadi, dia teruapkan oleh hembusan udara yang kencang. Jadi di sini ada kata-kata kencang ini yang poinnya. Sedemikian kencangnya, dia membawa uap ke atas dan dia langsung menguapkan air yang berada di air masuk tadi. Akibatnya air menjadi teruapkan pada suhu 33 derajat Celcius. Karena menguap, dia mengambil panas dan panas diambil dari air itu sendiri. Akibatnya air menjadi dingin, menjadi 27 derajat. Apakah ini ada istilahnya analoginya? Ada. Mas atau Mbak pasti pernah meneteskan alkohol boleh juga ya, alkohol boleh juga. Alkohol atau kitek, pembersih kitek, aseton. Kalau perempuan biasanya suka membersihkan kitek, jangan pakai kitek, itu diteteskan ke kulit. Padahal asetonnya suhunya sama dengan suhu ruangan. Begitu diteteskan ke kulit, maka dingin rasanya. Kenapa dingin? Karena aseton menguap dan menguap mengambil panas di kulit sekitar aseton berada. Jadi suhu aseton akan turun dan suhu kulit juga turun. Baik, kita lanjutkan pada turbin generator. Ini satu rangkaian. Bahkan kadang-kadang efisiensinya jadikan satu. Jadi kalau dikatakan turbin efisiensinya 80%, itu kadang-kadang dikatakan efisiensi itu adalah sudah termasuk generator. Alasan sederhana, karena di dalam membangkit listrik, turbin tentunya gunanya menggerakkan generator listrik. Sehingga turbin dan generator adalah satu kesatuan. Artinya satu sistem itu adalah untuk menghasilkan listrik. Kecuali dinyatakan lain, maka efisiensi turbin itu biasanya efisiensi turbin saja. Tapi kalau sudah pakai megawatt elektrik, megawatt E, maka itu orang sudah berasosiasi bahwa efisiensi sudah turbin plus generator. Lebih besar mana efisiensinya? Tentunya efisiensi generator itu jauh lebih tinggi daripada efisiensi turbin. Artinya, energi yang diterima, energi mekanik yang diterima oleh generator menggerakkan rotor, itu dengan energi listrik yang dihasilkan, itu bedanya tidak begitu jauh. Hilang hanya karena pergesekan panas, friksi yang ada di situ. Jadi tidak secara mekanik, artinya mekanik itu, gerakan mekanik, hanya dari friksi saja. Dan yang nanti berubah jadi panas. Sementara perubahan itu ke energi listrik, itu nanti relatif tinggi efisiensinya. Ya, kalau faktor dayanya 0,85 masih lumayan lah, artinya dekat-dekat 0,9. Tentunya tergantung pada power factor-nya. Sementara di turbin, ini efisiensinya cukup kecil memang. Turbin saja itu efisiensinya tidak besar. Artinya kita lihat dari ujung masuk sampai ujung keluar. Dengan efisiensi turbin 70%, itu orang biasa mengatakan bagus. 80, wah bagus itu udah. 90, syukurlah gitu. Tapi generator di atas 90 masalahnya. Nah, gimana meningkatkan efisiensi turbin? Karena ini steam turbin, maka kita ingat pada siklus yang di dalam PLTU.
Karena PLTU dan PLTP pada dasarnya adalah bersaudara. Jadi PLTP memang mirip dengan PLTU. Persamanya di mana? Sama-sama menggerakkan turbin dengan uap. Itu saja. Pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Aneh ya ini tuh, apa singkatan itu ya. Agak melenceng sedikit ya Mas ya, Mbak ya. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Gas sebagai sumber disebut. Pembangkit listrik tenaga uap. Uap itu media penggerak, bukan sumbernya. Kenapa bukan PLT batu bara itu kan ya. PLT minyak itu. Kalau kita menganalogikan PLTG itu gas. PLTP sumbernya panas bumi. Padahal uap juga tidak disebut dengan PLTU. Tapi PLTU disebut PLTU, padahal sumbernya dari batu bara. Gitu. Ini memang ini ya sudah kebiasaan, nggak apa-apa sih, sudah terlanjur. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, sumbernya yang disebut. Padahal PLTN itu uap juga, gitu kan. Karena tenaga nuklir digunakan buat membuat steam menjadi uap, air menjadi uap, yaitu di dalam boiler. Uap menggerakkan turbin. Jadi PLTU juga, PLTN itu sebetulnya. PLTP, PLTU juga. Cuma karena spesifik, maka disebut tersendiri, yaitu PLTP dan PLTN tentunya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya satu sebetulnya. Yang utama, PLTP itu tidak punya boiler, karena boilernya menggunakan panas bumi. Sementara untuk PLTU, pembangkit steamnya adalah dari boiler. Nah itu utamanya itu sebetulnya. Yang membedakan adanya boiler yang memang boiler, satunya lagi adalah uap dihasilkan dari panas bumi atau reservoir tadi. Siklusnya sebetulnya mirip, yaitu menggunakan siklus Rankine. Baik, sekarang kita lihat pada prinsip kerja. Ini sebetulnya siklus yang berat. Contoh kalau nggak salah ini dari Pak Kamojang kalau nggak salah ya. Coba lihat ini. Seingat saya ini Kamojang. Ya. Waktu dulu Kamojang. Kita lihat ini. Ini ada steam well. Nah ada steam well ya kelihatan bahwa dia well sumur. Jadi well itu aneh ya. Kadang-kadang dikatakan baik, welcome jadi selamat datang, gitu kan. Steam well bukan selamat steam, tapi sumur steam. Kemudian masuk ke steam pipeline. Rata-rata memang panjang, jadi sumber panas bumi dengan generatornya, dengan turbin itu terpisah pada jarak puluhan kilometer. Beberapa panas bumi di Indonesia itu mencapai 30 kilometer panjang pipanya. Apakah ada kehilangan energi di situ? Ya, ada. Ada memang. Tekanan bisa drop, bisa jadi separuhnya. Kemudian steam receiving header tentunya ini sebagai manifold kalau ternyata nanti ada beberapa sumber panas bumi. Jadi manifold itu menampung berbagai macam uap dari panas bumi. Sumber panas bumi berbeda-beda, dijadikan satu saja, kemudian masuk dalam separator. Wujudnya bagaimana? Yang nama steam header macam-macam. Yang paling sederhana itu hanya berupa pipa tunggal, pipa satu begini, kemudian nanti steam masuk ke dalam pipa itu. Jadi pipa besar, kemudian masuk pipa-pipa kecil, yaitu dari steam yang berasal dari sumur produksi. Keluar dari pipa yang besar tadi, tinggal pipa tunggal, yaitu masuk ke separator. Separator ini adalah memisahkan antara air dan uap. Jadi airnya nanti balik pastinya sini. Demister itu adalah menangkap uap. Uap yang terbawa oleh, menangkap dalam separator karena bergolak, itu nanti bisa membawa air. Airnya ketiran, butiran kecil-kecil mungkin sekitar 100 mikron. 0,1 mili. Unstable, jangan-jangan putus lagi. Jadi dia butiran kecil, naik ikut uap. Nah, demister itu pada dasarnya menangkap itu. Bentuknya apa? Hanya anyaman kawat, biasanya stainless steel, anyaman kawat halus, yang dia menyekat antara kolom uap dengan nanti pipa uap. Jadi nanti si uap yang mengandung banyak butiran kecil tadi, nabrak si kasa, dan akhirnya dia
terperangkap di situ, nanti balik ke bawah. Uapnya terus naik ke atas, masuk dalam turbin. Turbin ini akhirnya keluar sebagai uap campur dengan air. Barangkali ada yang bertanya, mungkin atau kita bertanya dalam hati, keluar dari turbin, apakah tidak sebaiknya air semua? Kalau dari sisi energi yang dilepas, memang lebih efektif kalau keluar turbin air semua, dari sisi energi. Dari sisi mekanik, kalau air yang keluar dari turbin itu menjadi air semua, itu nanti artinya di dalam turbin itu adalah banyak air. Air yang berada di dalam turbin itu malah justru mengganggu gerakan turbin. Karena itu turbin uap, bukan turbin air. Jadi uap yang mendorong si air, karena dia terbentuk air yang berat didorong, akhirnya dia bergesekan dengan sudu-sudu atau bilah dari turbin, dia bergesekan, bisa bikin erosi, bisa bikin hambatan, dia menghambat dari perjalanan steam. Jadi steam kayak dihambat, direm, kayak resistor saja, menghambat elektron, ini menghambat steam, akhirnya steam keluar, tapi jadi energinya banyak dihabiskan pada friksi di dalam sudu turbin, ya untung kalau tidak bikin sudu patah. Jadi secara mekanik, memang keluaran di sini jangan air semua. Lantas apa idealnya? Supaya tidak ada friksi, sebetulnya yang bagus adalah tetap steam tapi jenuh. Jadi tidak ada friksi dari air. Efisiensi dari panas rendah, ya biarin aja. Tetapi dari mekanik akan aman. Hanya kalau masuk di sini jenuh, keluar tidak mungkin steam jenuh. Jadi ada steam jenuh atau steam jenuh. Jadi saturated steam, maaf. Jadi SS saturated steam, maka keluar di sini pasti akan terbentuk campuran air dan uap. Karena sebagian energi yang terkandung di dalam steam itu digunakan buat menggerakkan turbin. Energi diambil, maka fase dari uap akan berubah menjadi air. Karena uap itu energinya lebih tinggi. Dalam hal ini entalpi. Entalpinya akan lebih tinggi dibanding dengan fase cair. Begitu energi diambil, maka akan terbentuk air. Jadi kalau masukkan itu steam jenuh, maka keluaran pasti campuran steam dan air. Kemudian ini dikondensasikan dengan menggunakan alat penukar panas atau heat exchanger, penukar kalor. Ada banyak metode. Kalau di PLTU, maka kondensor ini adalah berupa sel and tube atau sel berupa kerangkeng atau selimut, dan ada tube atau pipa-pipanya. Kalau di dalam PLTP, itu lebih populer malah justru pendinginan langsung. Jadi disembur dengan air dingin, dia ketemu dengan uap, uapnya mengembun lantas masuk ke dalam basin atau di dalam dasar kondensor. Dari sini airnya adalah panas, tanda kutip ya. Panasnya paling sekitar 50 derajat sebetulnya sih. Tidak panas banget ya, karena atau sekitar 7 kilopascal. Jadi setelah ditampung masih 50 derajat, maka ini perlu didinginkan lewat cooling tower. Dikocorkan dari atas, nanti udara naik dari bawah, ada penguapan sedikit sekitar 5% yang teruapkan ke atas itu. Kalau kita lihat di PLTP itu kan ada kayak apa itu, yang dandang sabluk itu yang di Jawa itu, dandang sabluk yang terus mengeluarkan uap, itu kira-kira 5% ya. Yang teruapkan itu mendinginkan air, keluar dari sini sudah sekitar 30-an derajat. Kemudian ini masuk ke cooling tower buat mendinginkan. Nah enaknya kalau di atas gunung apa? Di atas gunung itu udaranya dingin banget. Di atas 1000, 2000 itu dingin. Sehingga cooling tower sangat efektif. Dia langsung bisa mendinginkan air dengan cepat. Kemudian kadang-kadang ada reverse make up. Itu kalau memang airnya ada yang berkurang karena penguapan tadi. Pasti ada make up itu ya.
make up atau air penambah. Kemudian sebagian dari air ini kelebihannya yang sudah karena mendapatkan dari pasokan dari well, maka di injection pump kembalikan ke sumar produksi. Kemudian dari generator tentunya dihasilkan listrik melalui transformer, di step up, dan nanti akan disinkronkan untuk jaringan Jawa Bali kalau itu di Jawa. Sinkron di situ, baik frekuensi maupun tegangannya terjadi, dia melalui switch yard untuk men-switch. Yard itu adalah ladang atau lapangan, switch itu switch. Jadi memang saklar lapangan saklar, di situ adalah switch pemindah. Kemudian masuk ke 150 kV, jaringan 150 kV. Mungkin kalau itu masuk ke jaringan ke 500 kV untuk ke transmisi ekstra tinggi. Tapi biasa masuk ke jaringan ini dulu. Jadi kalau digambarkan geothermal power plant secara sederhana, ini yang seperti dandang tadi adalah cooling tower tentunya. Jadi kondensor rata-rata kalau di PLTP itu banyak modelnya ya. Tapi sambilkan contoh yang malah menjadi tontonan orang itu di Kamojang, itu bentuknya kan seperti kandang apa itu yang kandang apa itu yang ada ini ya, ada tingkap-tingkapnya itu. Kemudian di situ air ngocor, jadi dipandang tuh enak, suka dipakai selfie ini orang-orang yang wisata di daerah PLTP. Jadi mereka berselfie karena ada suatu peristiwa yang aneh, yang sebetulnya biasa tetapi unik gitu loh ini ya. Kayak rumah-rumahan yang ada jendela-jendelanya tetapi itu ngocor air. Kemudian ada uapnya kelihatan. Jadi enak dipandang mata dan juga mungkin instagramable istilahnya sekarang ya. Jadi kalau lihat di sini tadi adalah siklusnya seperti ini. Artinya kita lihat bahwa dari production well ini masuk separator, kemudian nanti masuk ke turbin uapnya, sementara airnya itu adalah brine. Kenapa disebut brine? Karena banyak mengandung garam. Garam apa? Memang suka ada garam NaCl atau garam dapur. Jadi rasanya memang asin. Tapi brine di sini menggambarkan bahwa di situ banyak sekali garam-garam senyawa kimia yang ikut, baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Yang berbahaya termasuk limbah B3, bahan-bahan berbahaya. Kemudian sebagian masuk ke flasher. Flasher adalah merubah dari air menjadi uap, di flash. Jadi kalau flasher itu lampu kilat sebetulnya ya. Tapi di sini tadinya air seketika mendadak, itu langsung jadi uap. Jadi flash seperti kilatan. Jadi cair menjadi uap. Nah ini kita dapatkan nanti untuk memutar turbin juga. Ya pasti di sini ada ini juga, ini ada production well di sini ya. Nah dari sini kita akhirnya jadi listrik. Oh, ini jalannya kemana sih? Ya betul lah. Ini kemudian kita masukkan ke tadi dan ini sebagian ke cooling tower. Ini cooling tower untuk mendinginkan. Ya itu kira-kira mengenai prinsip kerjanya. Dan ini flow diagram atau PFD, proses flow diagram dari PLTP, sambilkan contoh adalah Kamojang. Ya kebetulan karena dekat rumah saya, ya, tidak jauh dari saya, dan dulu waktu mahasiswa sering sekali ke Kamojang, yaitu untuk tes motor. Ya, mungkin Mas atau Mbak dulu zaman mahasiswa juga suka ini ya, suka naik motor, touring. Saya senang sekali ke Kamojang karena itu ngetes motor, ada tanjakan yang sangat tinggi, nggak tahu berapa derajat itu untuk ngetes. Kalau motor kuat di situ berarti motor bagus kondisinya. Senang sekali itu kita di sana. Jadi kayak halaman bermain saja. Jadi ini penjelasan yang tadi sebetulnya digambarkan dalam bentuk diagram flow atau flow diagram. Jadinya ya sebetulnya kalau kita lihat sih mirip-mirip saja sih sebetulnya. Jadi ini contohnya ini mas dari yang dari Pertamina segala yang ini apa sumbernya banyak ya, tidak apa-apa sih ya. Mungkin saya per sebentar ini mana sih ini? Nah ini mungkin ada. Nah ini perbesar sudah, ini bisa kelihatan. Jadi steam from Pertamina.
Ya, kebetulan memang ini adalah dikelola atau operatornya adalah Pertamina. Karena dia sebagai pengelola atau mengoperasikan yaitu energi di Indonesia, yaitu dari minyak sampai kepada panas bumi. Kita lihat ini sama dengan tadi sebetulnya, kemudian ada separator, ini bentuknya drum biasa, drum kosong sebetulnya, tapi di dalamnya dilengkapi dengan beberapa aksesoris untuk memaksa si fluida itu muter menjadi siklon. Itu saja sebetulnya yang membedakan. Atau fungsinya adalah semata-mata untuk memisahkan antara uap dan air dengan bantuan gaya sentrifugal. Jadi diputar arah putarannya, air nabrak dinding, merosot ke bawah, uapnya naik ke atas lewat tengah. Kemudian ini ada demister untuk anyaman kawat untuk memperangkap ini. Biasanya kadang-kadang anyaman kawat atau isian packing yang berupa keramik atau kawat pada intinya adalah memerangkap air. Kemudian steam yang sudah kering itu masuk ke turbin. Jadi steam yang masuk ke turbin tidak boleh sebetulnya atau tidak dianjurkan ada airnya. Yang saya sebutkan tadi, kecepatan yang tinggi itu nanti menghantam sudut turbin, bisa membuat turbin akan mengalami defek atau mulai kerusakan. Di PLTP Wayang Windu itu pernah terjadi di pemisahan separator ini, ada nasib sial rupa-rupanya. Jadi dari sumber produksi masuk dalam separator, kemudian masuk ke dalam demister, ada penyaringnya, ternyata masih ada butiran pasir lebih kecil dari butir kacang hijau. Kacang hijau kan kecil gitu ya. Itu masuk lewat ini saluran uap pada tekanan 14 bar. Masuk menghantam turbinnya bolong. Jadi kehantam oleh partikel pasir sebesar ini butiran kacang hijau, ternyata membuat si turbin itu bolong. Nah, kemudian kita lihat ini kondensornya tadi dialirkan, ini masuk lewat ke atas. Jadi dia, nah ini yang saya katakan kayak rumah-rumahan burung atau rumah apa itu ya. Jadi cooling tower yang bentuknya seperti ini. Di sini itu nanti ada kayak jendela-jendela begitu. Kemudian airnya ngocor dari atas, nanti udara masuk lewat samping dan nanti keluar di sini uapnya. Ini indah memang yang saya katakan digunakan buat potret warga yang wisata ke sana. Saat Kamojang sudah agak lama, terakhir Kamojang saya tahun 2017. Jadi sudah 2 tahun ini nggak ke sana, terus gara-gara pandemi segala itu jadi semuanya jadi runyam semua. Jadi. Kemudian ini masuk ke sini dan akhirnya nanti ke injection well. Jadi ujung-ujungnya adalah sama. Di sini ada generator, transformer, dan akhirnya masuk ke Bandung. Memang ini akhirnya digabung dengan jaringan yang Jawa Barat Selatan, yang mendapat suplai juga dari Pelabuhan Ratu. Ya, ini adalah prinsip PLTP yang ada di Kamojang. Ini Lahindong. Lahindong itu di daerah Sulawesi ya, Lahindong dia. Lahindong Sulawesi itu Sumatera. Lupa saya ya. Lahindong namanya kok ini. Jadi prinsip sebetulnya kalau kita perhatikan tidak jauh berbeda. Jadi di sini ada steam from Pertamina, kebetulan adalah operatornya Pertamina. Dan ini adalah ada demister. Kalau kita lihat di sini ternyata tidak ada separator. Artinya apa? Berarti gas steam yang berasal dari Lahindong ini, PLTP ini adalah merupakan dry steam atau steam kering. Mungkin hanya berapa persen itu ada kondensat. Oleh sebab itu cukup dengan demister untuk memisahkan butiran air yang sangat sedikit. Kemudian ada ya ini main stop valve untuk safety nanti ya. Ada governor valve untuk mengatur kecepatan putar dari turbin, kontrolnya. Kemudian masuk ke generator, jadilah listrik. Ini ada masuk kondensor, ini dari cooling tower masuk dan akhirnya nanti dikembalikan lagi ke injection well, balik lagi ke bumi.
Atau mungkin ada ini, barangkali ada pertanyaan atau ada komentar atau mungkin ada cerita pengalaman, boleh silakan Mbak atau Mas untuk ini sharing saja. Baik, Pak Heri, mohon izin bertanya Pak, saya Hendrik. Ya silakan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Pak, saya masih penasaran dengan PLTP ya Pak ya. Nah, ya, betul. di situ itu kan nanti kan hasil dari sumur produksi, dia akan masuk ke dalam separator, di mana separator itu kan memisahkan antara air sama uap Pak. Nah, uapnya itu nanti akan digunakan untuk memutarkan si turbin. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah uap yang digunakan oleh si turbin tersebut itu bisa digunakan untuk membuat uap lagi, Pak? Dalam artian begini, Pak, airnya kan otomatis berkurang begitu ya, Pak ya? Nah, flow-nya berkurang karena ada air yang dipisahkan, ya. Ya, betul, Pak. Nah, berarti airnya itu kan masuknya ke dalam sumur injeksi, Pak. Nah, berarti kan ada air yang dimasukkan ke sumur injeksi, Pak. Padahal di PLTPB, setahu saya itu kan berada di daerah pegunungan, Pak. Nah, yang betul. Sumber airnya itu kan juga lumayan susah, Pak. Iya, betul. Ya, menurut Pak Heri, dari pengalaman Pak Heri bagaimana, Pak, untuk menambahkan suplai air tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Ya, kebetulan saya yang beberapa kali PLTP yang saya temuin, itu kebetulan ada sumber air dari danau di gunung. Jadi beberapa PLTP itu memiliki sumber air yang berupa bukan kubangan ya, danau. Misalkan ada danau seperti di Semeru ada Ranupane, Ranukumbolo, di ketinggian itu ada ranu ya, ada telaga, ada ini. Nah, yang di gunung-gunung itu memanfaatkan pertama dari air danau kalau dia ke danau, atau artesis, Mas. Jadi air yang berasal dari gunung-gunung yang tinggi di atasnya. Makanya PLTP tidak berada di puncak, tapi berada di kaki gunung, ketinggian paling 1.000-2.000. Nah, itu air yang mengalir di bawah tanah yang merupakan sumur artesis. Jadi dia bisa ngambil di situ. Kadang-kadang dia muncul ke permukaan dan itu bisa diambil. Kemudian ada juga air itu berasal dari sungai. Yang sungainya masih sungai yang awal ya. Jadi masih sungai hulu yang airnya masih jernih dan memang tidak begitu banyak, tetapi sudah cukup, itu hanya sebagai make up. Karena begini, Mas. Jadi di dalam sumur produksi itu memang di dalamnya sudah ada airnya. Jadi dia ada airnya dan dia keluar itu bersama air yang berada di dalam bumi. Dia pada saat dia dimasukkan dan sebagian tadi uap ini itu hanya tinggal menambah, tidak begitu banyak jadinya. Air yang dimasukkan ke bumi itu jadi tidak begitu banyak, make up-nya tidak banyak jadinya. Kemudian problem yang cukup istilahnya cukup unik, yang agak berat air yang mungkin sepaham dengan Mas tadi, adalah di Deraja dan Kamojang. Itu adalah dry steam. Jadi yang keluar dari panas bumi, yang dari normal produksi, itu betul-betul hanya steam, hampir nyaris tidak mengandung air, sedikit airnya. Artinya apa? Bahwa tidak ada air yang nanti dikembalikan, tidak banyak. Tidak seperti yang sumbernya tadi campuran antara air dan uap, nanti uapnya jadi ke turbin dan airnya dikembalikan ke sumur. Dalam kasus ini, yang uap yang dihasilkan kemudian masuk ke dalam turbin dan akhirnya diembunkan kembali dan diinjeksikan, itu memang berkurang. Tapi yang saya tahu kurangnya itu hanya sekitar 5-10% Mas ini. Kebocorannya itu. Jadi sebagian besar air itu masih bisa dimanfaatkan kembali ke sumur. Nah, kurangnya tadi, yang mungkin 10% tadi, itu berasal dari sumber artesis atau sungai hulu atau danau di sekitar PLTP. Itulah sebabnya membangun PLTP ada syarat harus tidak begitu jauh dengan sumber air untuk make up. Jadi tidak bisa kita bikin PLTP, tapi jauh dari air, itu nanti ini kesulitannya.